Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, suatu kemestian dan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhingga. Nikmat yang Allah limpahkan kepada kita tak bisa dihingga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Maka banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini mengharuskan kita untuk mensyukuri segala yang datang kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab nikmat apapun itu melainkan akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu, kata Allah, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian gunakan untuk apa? Kalian belanjakan kemana? Dan kalian arahkan kemana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Apakah dalam rangka untuk beribadah dan menegakkan ubudiyah kepadanya, ataukah sebaliknya dalam rangka untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah akan tanya hal tersebut, sebagaimana Allah akan menanyai tentang umur kita, tentang masa muda kita,
tentang harta, dan tentang ilmu kita. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dan semisalnya juga datang dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah. Yang pertama tentang umurnya, di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah. Yang kedua tentang masa mudanya, di mana dia usangkan. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Kemudian tentang hartanya ada 2 pertanyaan, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa an ilmihi fima amila bih. Kemudian tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini semua akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari perkara yang perlu kita ingat, bahwa kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan semua dari kita sama, dilahirkan dari rahim ibu-ibu kita dalam keadaan kita tidak membawa apa-apa, bahkan tak sehelai benang pun melekat di badan kita. Semua dari kita lahir seperti itu. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan sudah memiliki pakaian atau membawa harta dan lain sebagainya. Tidak ada. Kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Demikian pula tatkala kita meninggal dunia, maka kita pun tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanya amal soleh untuk nanti diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini manusia semua sama. Namun hal yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah nilai keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wa mata'un ilahin. Dan bagimu di muka bumi itu ada tempat tinggal dan ada kenikmatan. Sampai kapan? Amah. Allah muliakan dia, Allah kucurkan nikmat kepadanya. Fayaqulu rabbi akraman. Maka hamba ini mengatakan, Tuhanku telah memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu rabbuh. Dan adapun tatkala ujian menimpa dirinya, faqadara alaihi rizqah. Ujian berupa hal yang pahit, Allah batasi rezekinya. Fayaqulu rabbi ahadan. Maka hamba ini mengatakan, Tuhanku telah menghinakan diriku. Syahidnya dalam ayat yang mulia ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membahasakan ujian itu, baik berupa kenikmatan ataukah berupa suatu musibah, hal-hal yang tidak mengenakkan. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan seorang mukmin dalam kondisi apapun, ia tetap berada di atas ibadah kepada Allah dan istiqamah berada di atas hal yang demikian. Ia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Saat dapat nikmat dia bersyukur, saat kena musibah dia bersabar. Disitulah letak kebahagiaan orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah sampai takjub melihat keadaan orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan
perkaranya orang-orang yang beriman. Kullu umurihi khairun, di mana semua urusannya, semua perkaranya adalah kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan kau temukan kecuali hanya ada pada orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah. Kalau dia ditimpa hal-hal yang mengenakkan berupa kenikmatan, maka dia bersyukur, dan kesyukurannya itu adalah hal yang baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairal lah. Dan kalau yang menimpa dia adalah suatu musibah, hal-hal yang tidak mengenakkan, maka dia pun bersabar dengan hal tersebut, fakana khairal lah, dan kesabaran itu berbuah kebaikan bagi dirinya. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan dari keindahan agama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu ibadah, lahan-lahan ketaatan dimanapun mereka berada, dan di situasi apapun dirinya sekarang berada. Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu yang bisa menambah pahala, menggugurkan dosa, dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu ingat, manusia dalam kehidupannya tidak keluar dari 3 hal. Entah dia mendapat nikmat, entah dia sedang diuji oleh Allah, atau dia sedang berbuat maksiat kepada Allah. Dan seorang mukmin harus pandai bersikap tatkala ia jatuh dalam salah satu dari 3 ini. Sebab kapan dia pandai bersikap dan tepat dalam bersikap ketika menghadapi 3 perkara tadi, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba', di muqaddimahnya beliau menyebutkan ada tanda-tanda kebahagiaan, yang mana kebahagiaan ini akan diraih oleh mereka. Apa itu? Idza u'tiya syakara, apabila dia diberi nikmat sama Allah, dia bersyukur. Dia tidak takabur, dia tidak sombong, dia tidak berbangga diri, tapi yang dia lakukan adalah syukur kepada Allah. Wa idza batuliya sabara, dan kalau dia ditimpa musibah, ujian dan cobaan, maka dia bersabar. Wa idza adzaba astaghfara, dan apabila dia jatuh dalam dosa, maka dia beristighfar kepada Allah. Maka beliau mengatakan, fa inna haula'is salat udwanus sa'adah. Sesungguhnya 3 perkara tadi, kalau dia syukur, kalau dia dapat nikmat syukur, kalau dia ditimpa musibah sabar, dan kalau dia jatuh dalam dosa dia beristighfar, 3 ini kata Syekh adalah udwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Iya. Maka kalaulah seorang mukmin dan mukminah dia bisa memahami konsep ini dalam hidupnya, maka dia akan bisa meraih surga di dunia sebelum kelak meraih surga di akhirat. Makanya sebagian ulama kita mengatakan bahwa di dunia ini ada surga. Siapa yang memasukinya atau siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Nah, itulah yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup mereka tidak susah. Iya. Tidak seperti keadaan sebagian orang yang tidak punya iman, tidak punya ketakwaan, yang hanya menilai sesuatu baik atau buruk dengan harta, atau dengan tahta, atau dengan hal yang lain dari perkara dunia, sehingga pandangannya terlalu sempit. Kapan hilang, maka seakan-akan hampa hidupnya di dunia ini. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan, tidak ada ketenangan dan ketentraman.
Tapi orang yang beriman, apapun menimpa dirinya, susah maupun senang, hatinya tetap bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah manakala hatinya hidup senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa dihiasi dengan ilmu agama yang membuahkan amalan-amalan soleh. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja ujian dan cobaan akan menyisakan kesedihan, akan menyisakan duka, akan menyisakan tangisan. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu agar manusia semakin dewasa dalam menghadapi urusan-urusan dunianya, agar manusia semakin mampu menghadapi apa yang mungkin lebih berat urusannya dari musibah yang menimpa dirinya. Kita hidup adalah ujian, kita mati pun adalah ujian. Allah menyatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita mau merenungi, kalau kita mau melihat, ujian yang menimpa kita belumlah seberapa kalau mau dibandingkan dengan ujian, cobaan yang menimpa para nabi dan para rasul. Tidak seberapa. Ujian yang menimpa mereka lebih hebat lagi. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, asyaddun nasi balaan, manusia yang paling keras ujian dan cobaan menimpa mereka, al-anbiya, adalah para nabi. Tsummal amsala fal amsal, lalu yang semisal dengan nabi dan yang semisal dengan nabi. Yubtalar rajul ala hasabi dinih, di mana seorang itu diuji sama Allah sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi salban istaddal bala, kalau agamanya kuat, ujian semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinih, tapi kalau agamanya kurang kuat, maka dia akan dicoba sesuai dengan tingkat agamanya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana para nabi dan para rasul diuji, kita mulai dari Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana ujian dan cobaan menimpa beliau. Nabi Adam alaihi salam yang merupakan nenek moyang kita, bapaknya seluruh manusia, dahulunya tinggal di surga bersama istrinya Hawa, ibunda kita. Kemudian apa? Nabi Adam mendapatkan ujian dari Allah. Iblis menggoda Adam sehingga dia pun melakukan perkara yang dilarang, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam ke dunia. Ujian yang sangat besar. Bayangkan, tatkala Nabi Adam di surga semuanya ada, nikmatnya surga itu, kemudian harus turun ke dunia menjadi penghuni pertama manusia di dunia ini. Ujian yang sangat berat. Ya, kalau seorang merasakan nikmat di surga, luar biasanya surga itu, kemudian dunia diturunkan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi saja pernah menyebutkan, tatkala beliau naik di atas mimbar, beliau seakan-akan ingin mengambil sesuatu di depannya, kemudian Nabi SAW setelah itu mundur ke belakang seakan-akan beliau ketakutan. Sahabat tanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ra'aitul jannata wan nar, aku melihat surga dan neraka. Tatkala aku melihat surga, aku melihat ada tangkai surga, tangkai dari pohon yang ada di surga. Aku ingin ambil itu, tetapi aku pun mengurungkannya. Kata Nabi SAW, andaikan aku bisa ambil itu, lalu kalian lihat dan kalian cium aromanya, maka kalian tidak akan punya selera hidup di dunia. Itu baru tangkainya.
Luar biasa nikmat di surga itu. Dan ketika aku melihat neraka, aku tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka betapa luar biasanya Nabi Adam alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi Adam diuji oleh Allah dengan kedua putranya yang konon katanya bernama Qabil dan Habil. Yang terjadi antara mereka sesuatu sampai apa? Hasad salah satunya kepada yang lainnya dan ingin membunuh yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, tatkala mereka Qabil dan Habil melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima kurban, pengorbanan salah satu dari mereka dan ditolak yang lainnya. Maka yang ditolak ini berkata, la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Nah, maka terjadilah pembunuhan itu, dan dia yang pertama mencontohkan pembunuhan. Sehingga tidaklah ada pembunuhan yang terjadi sampai hari kiamat melainkan anak Adam yang pertama yang mencontohkan pembunuhan, dia pun mendapatkan dosa, bahagian dosa dari pembunuhan yang terjadi di dunia ini, karena dia yang pertama mencontohkan. Adam mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, lihat Nabi Nuh alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendakwahi kaumnya selama 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun. Ternyata yang mengikuti Nabi Nuh cuman yang berada di atas perahu. Lamanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, ujian dan cobaan menimpa beliau, sampai anaknya sendiri ikut kafir bersama orang-orang kafir. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mau menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh yang kafir kepada Allah, Allah akan perintahkan Nabi Nuh untuk membangun perahu yang kemudian ya ditertawakan oleh orang-orang kafir. Ngapain Nabi Nuh ini buat perahu? Orang tidak ada air, tidak ada lautan. Tapi Allah yang perintahkan, Allah ingin turunkan azab. Maka setelah jadi itu perahunya, kapalnya Nabi Nuh, Allah perintahkan supaya Nabi Nuh dan yang beriman bersama beliau, ya, bahkan konon katanya binatang-binatang juga ikut naik ke atas perahu. Datanglah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, hujan yang sangat lebat, besar, kemudian badai luar biasa menimpa kaumnya Nabi Nuh. Kemudian terjadi banjir yang luar biasa, banjir yang sangat besar, yang sampai dikatakan ketika itu bukan hanya sebatas wilayah tertentu saja yang banjir, tapi seluruh bumi banjir semuanya. Bayangkan banjirnya itu sampai gunung. Sampai apa? Sampai gunung. Banjirnya itu luar biasa. Memang Allah ingin apa? Binasakan manusia ketika itu yang kafir kepada Allah. Anaknya Nabi Nuh ikut bersama barisan orang-orang kafir. Nabi Nuh sudah mengajak, ya bunayyar kam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik ke atas perahu, jangan kau bersama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Tidak mau anaknya. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas gunung yang bisa menjaga aku dari air ini. Akhirnya Pak, tenggelam gunung sampai gunung. Bayangkan bagaimana ujian menimpa Nabi Nuh, anaknya sendiri kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan bagaimana ujian dan cobaan sangat berat. Bahkan kalau kita melihat kisahnya Nabi Ayub alaihi salam, ujian yang sangat besar menimpa beliau. Beliau diuji dengan penyakit, ya, penyakit kulit, yang mana seluruh badannya Nabi Ayub alaihi salam, ya, terkena penyakit tersebut kecuali lisan dan hatinya yang tidak kena. Seluruh badannya kena. Yang sampai disebutkan, ya, beliau itu
sakit kulit itu sampai keluar ulat-ulat, ulat-ulatnya itu lompat-lompat di dagingnya ini. Nabi Ayub, ujian yang sangat berat, nah, menimpa beliau. Dan itu berlangsung bukan 1 minggu, 2 minggu, bukan 1 bulan, 2 bulan, belasan tahun seperti itu Nabi Nuh. Nabi Ayub alaihi salam. Luar biasa. Tapi apakah beliau berubah dengan keadaan seperti itu? Tidak. Beliau tetap bersabar, beliau tetap ridha, dan beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau ditinggalkan oleh keluarganya, kecuali istri dan beberapa keluarga kecilnya saja. Nabi Ayub alaihi salam. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana ujian dan cobaan menimpa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam juga mendapatkan ujian dan cobaan luar biasa. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam itu disebutkan bahwa tatkala beliau meninggalkan kaumnya, nah, kemudian naik di atas perahu, lalu di tengah jalan terjadilah musibah. Badai yang sangat dahsyat. Perahunya yang mereka naiki hampir tenggelam. Nah, hampir tenggelam. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada jalan lain kecuali ada yang dikorbankan. Sebab kalau tidak, perahu akan tenggelam. Harus ada yang lompat ke lautan. Akhirnya diundilah siapa yang harus dibuang ke laut. Maka disebutkan fasahama fakana minal mudhadin. Maka Nabi Yunus alaihissalam ikut dalam undian tersebut. Ternyata beliau keluar namanya harus dibuang ke laut. Nah, sampai disebutkan bahwa berulang-ulang ya, dilakukan undian, tetap yang keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya beliau dengan pasrah lompat ke laut, tiba-tiba langsung ditelan oleh ikan yang sangat besar, ikan hut. Nah, dan disebutkan bahwa Nabi Yunus hidup di dalam ikan hut tersebut, berada di dalam kegelapan. Disebutkan berada di dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan bawah laut, ya, karena ikan besar itu umumnya bukan tinggal di permukaan laut, tapi di laut yang paling dalam. Kemudian gelapnya gelapnya berada di perut ikan hut. 3 kegelapan sekaligus. Nah, maka disebutkan fanada fi dzulumat. Nabi Yunus alaihi salam beliau menyeru Allah dalam kegelapan tersebut. Doanya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Ini doanya Nabi Yunus tatkala berada di dalam perut ikan hut. Ujian dan cobaan menimpa beliau. Demikian halnya Nabi Yusuf alaihi salam, juga dimaklumi bagaimana kisahnya. Beliau mendapatkan ujian dan cobaan menimpa beliau. Bahkan dari semenjak kecilnya Nabi Yusuf alaihi salam dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri. Sampai mereka melakukan makar, membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Agar bisa dipungut oleh orang-orang yang berlalu. Nah, kemudian pada saat itu Nabi Yusuf alaihi salam
dipungut oleh para musafir yang lewat ketika itu, dan dijadikan seorang budak yang dijual di kota Mesir, yang kemudian setelahnya beliau dibeli oleh salah seorang pembesar di Mesir ketika itu. Nah, lihat bagaimana ujian menimpa beliau. Harus dipisahkan dengan bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri yang sangat menyayanginya. Kemudian bagaimana ujian menimpa Nabi Yusuf tatkala beliau beranjak dewasa. Beliau digoda oleh Imra'atul Aziz, dan dimaklumi kisahnya di dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Yusuf. Lihat, beliau dalam keadaan seperti itu tetap tegar untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya beliau dipenjara. Di penjara bukannya Nabi Yusuf berubah. Disebutkan ada dua orang temannya yang ada di penjara tatkala itu, yang akhirnya ingin berkonsultasi dengan Nabi Yusuf, nanya mimpinya mereka. Nah, salah satu yang disebutkan oleh mereka, inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau wahai Yusuf termasuk dari orang-orang yang sangat baik. Lihat, demikian pula saat Nabi Yusuf alaihi salam, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala bebaskan beliau, kemudian diangkat oleh raja menjadi bendahara kota Mesir. Kehidupan beliau berubah. Dari tadinya di penjara, kemudian menjadi apa? Pembesar sekarang, bendahara kota Mesir. Tapi lihat bagaimana Nabi Yusuf dalam kondisi nyaman begitu pun tidak merubah keadaan beliau. Disebutkan ketika saudara Nabi Yusuf datang, dalam keadaan mereka tidak kenal Nabi Yusuf, tapi hal yang mereka ucapkan kepada Nabi Yusuf, inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihatmu wahai Yusuf, ya, termasuk dari orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita bisa lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, baik dalam kondisi ada musibah maupun dalam kondisi nikmat, itu tidak merubah keadaan pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula bagaimana musibah yang menimpa Nabi kita Muhammad SAW, dari hal yang tidak perlu ditanyakan lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji beliau, bagaimana tatkala beliau berdakwah, bagaimana tatkala beliau berada di Taif, dilempari sama orang-orang kafir Quraisy dengan batu sampai berdarah kening beliau. Malaikat Jabal, malaikat Jibril dengan Malakul Jabal turun mengatakan, wahai Muhammad, malaikat penjaga gunung ini siap menunggu perintahmu. Kalau kamu mau, dia akan balikkan gunung ini menimpa penduduk Taif yang jahat kepadamu. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tidak. Bahkan saya berharap semoga walaupun mereka tidak beriman, nanti anak cucunya beriman. Nah, subhanallah, bagaimana kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi kisah-kisah beliau, ya, kisah para nabi dan para rasul, ujian dan cobaan menimpa mereka luar biasa. Hanya saja dari perkara yang diingatkan bahwasanya seorang tatkala mendapatkan ujian dan cobaan ada 3 tingkatan. Yang pertama, dia orang yang bersabar. Yang kedua, dia ridha, dan yang ketiga, dia bersyukur. Sabar ini kewajiban tatkala datang musibah. Sabar itu artinya menahan, mengekang jiwa, dan sabar itu tidak ada batasnya. Yang namanya sabar, kita menahan, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini sabar. Yang kedua, ridha. Ini tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Ridha dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada keluh kesah di lisannya, tanpa mengaduh. Dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tingginya syukur kepada Allah. Nah, ini mungkin jenjang khusus ini. Kena musibah malah dia bersyukur. Kenapa? Nah, ini tidak akan bisa dipahami kecuali manakala dia memahami hakikat musibah itu, kebaikan bagi dirinya. Ya, kebaikan bagi dirinya. Betapa banyak orang yang kena musibah
akhirnya kembali kepada Allah. Betapa banyak orang yang kena petaka, akhirnya dosa-dosanya digugurkan oleh Allah tanpa dia sadari. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kenakan kita penyakit mungkin karena terlalu banyak dosa-dosa kita ini. Allah ingin gugurkan sedikit, Allah ingin hapuskan sebahagiannya. Nah, ini nikmat. Makanya Nabi SAW menyebutkan, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ujian dan cobaan kepada dirinya. Hakikatnya adalah kebaikan. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita merenungi bahwa tatkala kita ditimpa musibah, pastikanlah bahwa ada orang yang ditimpa musibah lebih hebat daripada diri kita. Kita ini belum seberapa. Makanya dalam dunia ini jangan lihat ke atas, Pak. Lihat ke bawah. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang berada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada yang di atas. Karena kalau lihat yang di atas tidak ada syukur-syukurnya kita ini. Tapi kalau lihat kepada yang di bawah, kita ada ujian, ada cobaan, ada musibah. Ada orang yang mendapat musibah lebih hebat daripada kita. Maka kalau kita mampu seperti itu, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu lebih pantas bagimu agar kamu tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dari kajian ujian dan cobaan yang menimpa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.